Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Bintang Laut. Semoga anak-anak sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. IPA yaitu tentang penyerbukan dan Bahasa Indonesia tentang menemukan ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan. Anak-anak, ikuti videonya, pelajari dengan baik, dan kerjakan soalnya dengan baik. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak ibu. Selamat belajar. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang satu spesies. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya dan dari tumbuhan yang beda spesies. Yang berikut macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jadi dalam hal ini penyerbukan itu dibantu oleh beberapa zat perantara, antara lain penyerbukan dengan bantuan angin, penyerbukan dengan bantuan hewan, penyerbukan dengan bantuan air, dan penyerbukan dengan bantuan manusia. Penjelasan tentang masing-masing penyerbukan dan contohnya dapat dibaca di materi yang Ibu kirim ya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke, kita lanjut belajar bahasa Indonesia. Minggu lalu, Ibu sudah memberikan materi tentang laporan hasil pengamatan. Nah, hari ini kita belajar menemukan ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan. Setiap teks pasti memiliki ide pokok. Setiap teks laporan pengamatan juga tentu memiliki ide pokok. Apa itu ide pokok? Anak-anak masih ingat kan? Di kelas 4 dan kelas 5 kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, di kelas 6 juga kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Satu paragraf terdiri dari satu ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Beberapa ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Contohnya, satu ide pokok akan disajikan dalam satu paragraf. Dua ide pokok akan disajikan dalam dua paragraf. Jika tiga ide pokoknya, maka akan disajikan dalam 3 paragraf. Nah, di sini ada langkah-langkah menemukan ide pokok. Ada 3. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Artinya, bacalah isi paragraf dengan teliti. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, setelah kamu membaca dengan teliti, maka kamu akan
temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Di sini nanti kita akan belajar menyajikan ide pokok dalam bentuk diagram. Nah, diagram itu seperti apa, Bu? Ya, anak-anak bisa perhatikan diagram seperti ini. Jika paragrafnya terdiri dari 4, maka diagramnya akan seperti ini. Ada ide pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Judulnya kita buat di tengah. Contoh, ada ibu buat di sini satu paragraf. Anak-anak bisa baca. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, kira-kira apa informasi yang kita dapat dari teks tersebut? Nah, terdapatlah 2 informasi. 1, singkong salah satu makanan pokok Indonesia. 2, singkong adalah tanaman berumbi. Nah, dari informasi itu kita akan lebih mudah menemukan ide pokoknya. Maka jadilah ide pokoknya singkong adalah makanan pokok Indonesia.